Jadi kamu datang ke sini ada yang mau dibicarakan, itu ada yang mau disampaikan, atau ada unek-unek dalam hati apa yang udah gitu loh di. Kalau dari saya sendiri sebenarnya bingung ya Kak mau cerita. Saya kan sebenarnya teman-teman saya juga ada, cuman saya kayak nggak percaya buat cerita hal ini. Sebenarnya masalahnya itu ada dari keluarga saya sendiri. Cuman saya juga bingung mau nyampeinnya karena itu udah dari dulu banget. Kayak dari awal dia ada tuh sebenarnya mungkin dari ayah dulu kali ya Kak. Cuman kalau di sini bakal aman kan? Aman karena konselor itu punya etika, punya apa namanya kayak iya ditanggung kok sama kita semua, dan kita juga kayak udah pegang undang-undangnya juga ada ya, jadi 100% di sini terjaga mau cerita apapun. Dan tergantung ya, kalaupun kamu minta pendapat dari kita juga kita terima, atau kan di sini ada PJJ lagi yang mau kita sekarang ini, yang mau kita jalani ini konseling PJJ. Jadi kayak saya di sini mendengarkan kamu, mendengarkan menerima semua cerita kamu tanpa menghakimi, tanpa ada apapun itu. Jadi saya di sini mendengarkan, dan kalau saya ada pasukan saya bisa kasih tahu ke kamu. Karena ini emang benar-benar menyangkut keluarga saya banget. Saya juga nggak pernah cerita ke siapapun. Jadi di awalnya itu dari kakak saya. Kalau kan sebenarnya masalah saya itu bukan di keluarga aja. Kayak saya itu punya banyak masalah, kayak beberapa bahkan dari keluarga itu nyangkut juga ke perkuliahan saya yang jadi mengganggu pikiran saya sendiri. Apalagi saya kan sekarang lagi skripsian. Jadi ini orang ini tuh selalu aja bikin masalah yang bener-bener di luar nalar gitu. Kayak awalnya tuh dari sebelum dia punya pacar, dia emang sering ngebohong ke orang tua tuh, kayak entah dia ngambil duit atau apa itu. Tapi kan posisi saya juga masih kecil ya, jadi nggak ngerti apa-apa. Terus kalau sekarang saya tuh udah ngerti, kayak pernah juga dia mau nikah. Terus ini saya benar-benar baru tahu sekarang banget. Jadi pas posisinya itu salah, karena saya taunya pas saya lagi banyak yang harus saya pikirin, entah itu masa depan atau kuliahan saya gitu. Dia pas pengen nikah, ayah saya seneng banget waktu itu dia punya tabungan yang lumayan banyak posisinya. Ternyata dia tuh kayak ngebohongin ke orang tua saya tuh, ternyata masih sering ngebohongin orang tua saya. Entah dia bilang itu tabungan selama dia kerja, ternyata enggak. Dia ngegadein motor yang ayah saya kasih, dan itu nggak cuma satu, bahkan dia sama ngasih ke calonnya. Itu tuh omongan mereka berdua, jadi motor mereka dua-duanya sama dia tuh digadein. Sebenarnya aku tuh bingung juga nanggepin sama orang kayak itu gimana, karena dia tuh nggak bakalan pernah bisa dibilangin, dan itu benar-benar terjadi terus menerus. Bahkan sampai sekarang dia udah punya anak pun masih merepotkan orang tua saya gitu. Dan saya ini kan punya adik, masih punya adik, kan nggak mungkin ya kalau misalnya orang tua saya harus terus-terusan ngasih ke dia. Bahkan dari rumah juga orang tua saya yang beliin, terus biaya persalinan dia. Sebenarnya kalau dibilang suaminya tanggung jawab, cuman kayak kebawa arus juga sama dianya, karena jujur kakak saya malah lebih keras daripada suaminya.
Terus saya bingung, dia pernah nyuruh saya buat pinjol. Sebelumnya saya itu pernah juga kejebak pinjol sama orang gitu. Cuman seharusnya dia ngerti gak sih dari sekarang itu kan saya pernah ya dijebak pinjol kayak gitu. Kenapa dia malah pengen saya juga ikutan pinjol? Dan saya sempat ngeliat ternyata emang lumayan banyak juga dia hutangnya gitu di mana-mana. Terus yang dia tuh yang bikin saya ngerasa makin bersalah tuh karena dia ngungkit semua kebaikannya dia, kayak saya tuh gini loh, nggak pernah lupa sama kamu gitu, saya selalu baik sama kamu. Kenapa sih pas saya susah kamu malah nggak mau ngebantuin? Sebenarnya aku bingung Kak gimana, karena aku lagi mikirin skripsi, aku harus kayak gitu. Mungkin kalau misalnya aku yang punya, oke, aku nggak apa-apa, aku bisa bantu. Cuman ini kan posisinya kenapa harus saya ikut kejebak dalam itu gitu? Nama baik kan itu juga dipertaruhkan di situ. Orang tua saya juga bingung karena ya gimana. Walaupun saya cerita, cuman saya nggak bilang sama kakak saya itu. Jadi saya stres banget gitu di kampus juga harus mikirin skripsi kan. Tapi dia juga masih bertingkah kayak gitu. Dan orang tua saya tuh sakit Kak. Makanya saya bingung, orang tua saya tuh benar-benar kurang baik apa sih gitu. Cuma tetap aja yang diingat pasti jeleknya gitu. Saya bingung antara pikiran saya tuh harus mikirnya kemana. Ada aja gitu yang dia lakuin. Jadi saya tuh bener-bener harus ngeluapin ini tuh kemana, saya bingung karena saya jarang percaya sama orang. Makanya saya cerita kayak gini dan saya selalu nanya ini aman atau enggak, karena dari awal saya takut ini malah jadi bahan cerita kemana-mana. Menurut saya kamu nggak salah datang ke sini karena ini tempat yang pas banget untuk kamu mengeluarkan emosional kamu itu supaya diterima dan nggak dijadiin bahan omongan atau dipojokkan. Jadi sebenarnya nggak salah. Jadi ada yang mau disampaikan atau belum, atau mau udah merasa lebih tenang? Sebenarnya aku lebih tenang karena enggak karena cerita. Cuman ada satu lagi yang ganjil. Apa tuh? Boleh Kayak sekalian entah diceritain. itu masalah percintaan saya juga agak gimana ya. Kenapa saya selalu mau datang, bukan datang sih, kayak saya selalu menerima orang yang udah nyakitin saya. Itu berkali-kali. Sebenarnya saya pengen pergi juga, cuman kan kalau misalnya dia datang tuh saya nggak bisa nolak. Itu saya bingung banget kenapa saya jadi orang tuh yang benar-benar gak enakan banget sampai bisa diperlakukan seperti itu gitu Kak. Mungkin sebelumnya kamu sendiri ada beberapa hal yang kayak belum ngerasa oke di diri kamu, jadi kamu balik lagi ke dia, atau ada sesuatu yang kayak aduh gue bisanya cuma sama dia lagi gitu. Aku tuh nyaman banget Kak sama dia. Itu tuh kayak ngobrol tuh dari sekian banyak. Misalnya aku waktu itu sempet udah sama dia, terus dari sekian banyak yang aku cari, kayak aku bakal nyangkut lagi ke dia tuh karena emang obrolannya nyambung pertama. Terus kayak hal-hal yang dilakuin itu emang seseru itu sama dia. Cuman ya gitu, setiap kalau misalnya berantem atau apa pasti sifat dia balik lagi gitu, kayak entah dia yang ngomongnya kadang kasar atau gimana gitu. Jadi antara nih saya skripsian, terus ada keluarga ini, terus saya juga punya pacar, kalau misalnya lagi berantem itu bingung banget tau Kak. Nyatuin itu kayak apa
apalagi waktu itu sempat saya lagi sidang, lagi sidang skripsi itu, terus dia kayak kurang gimana ya, kurang mendukung saya gitu. Juga ya? Iya, kurang mengerti. Itu posisinya saya lagi kayak gini, yang butuh support, tapi dia malah entah marah-marah nggak jelas gitu. Jadi pikiran saya kan di situ campur aduk, bener-bener nggak tahu harus kayak gimana. Jadi itu cuma bisa nangis doang Kak. Terus teman-teman juga pada bingung, yang harusnya sidang saya kan deg-degan ya, kenapa malah nangis? Saya alasannya ya mungkin saya jadiin alasan tuh ayah saya sakit di sana, jadi kayak pengen cepet-cepet selesai. Walaupun nggak bisa dong setelah sidang kan pasti masih ada yang harus dikerjain lagi gitu. Saya bingung. Terus kakak saya kayak gitu lagi, bener-bener deh dia. Waktu itu dia sempet kan dari motor itu ya, terus ayahku tuh pernah minjemin dia motor lagi Kak. Terus motornya itu sama dia pengen dibayarin pajaknya katanya. Ternyata enggak, itu pajaknya digadein Kak sama dia, dan dia nggak bisa bayar sampai sekarang. Akhirnya motor ayah saya ditarik lagi. Itu saya bikin stres itu kayak ayah saya tuh jadinya nangis di depan saya, kan saya kepikiran gitu dong, kalau misalnya harus kayak gini, orang tua kenapa sih saya nanti bakalan ujungnya pasti saya bakal ketumpuan kayak ntar, kan kakak saya udah seperti itu ya, mau nggak mau saya harus berhasil dong gitu. Cuman itu kan jadi beban pikiran sendiri. Sebenarnya kakak bisa nggak sih Kak kayak biar saya tuh nggak ada kepikiran kayak gitu yang pikiran gak enak atau apa. I feel you sih sebenarnya, cuma saya pikir kamu nggak usah pikirkan sesuatu yang di luar kendali kamu aja sih. Kayak kamu mikirin yang emang seharusnya kamu jalani untuk kedepannya di dirimu, tanpa harus mikirin di belakang menurut saya. Karena satu, kamu bakalan apapun yang kamu lakuin itu bakal untuk dirimu. Apapun itu di belakang gak bakalan ada yang ikut, bahkan temanmu sendiri itu gak bakalan bisa kayak care atau tahu apa isi hatimu saat ini. Apapun yang kamu jalani itu benar-benar ya kamu dan dirimu. Mau kamu mau mengerti kakakmu sampai kayak gimana, itu juga nggak bisa. Kalau kamu bakal mikirin atau mikirin ayahmu karena kakakmu, ya ada kamu bakalan stres, makin stres bisa malahan lebih dari kakakmu nanti malahan. Jangan sampai sih, karena emang iya, walaupun gak dibikin kan susah juga ya kepikiran. Karena pertama aku tuh lebih kemikirin ke orang tua, terus aku mikirin juga nanti jadi aku bakal berat gitu, jadi kayak ngejalaninnya tuh harus gimana. Makanya kayak pengen pelong aja gitu pikirannya, pengen cerita cuman gak tahu mau kemana. Sebenarnya mau ngelasin kali-kali tuh nggak apa-apa sih, karena mungkin beban juga ya, karena skripsi kemarin tuh berat, terus kamu jauh dari rumah ya? Iya. Iya, kayak jauh dari rumah, mikirin orang rumah juga, kayak itu pikiran campur aduk, terus pacar LDR. Jadi menurut saya gak salah sih kamu untuk mencoba untuk keluar dari zona itu dulu, kayak pergi kemana sendiri, me time untuk dirimu. Menurut saya itu gak salah sih, karena beban itu gak bisa terus dipikirin. Walaupun emang gak bakalan bisa keluar dari pikiran kita, saya juga tahu. Tapi ya mau gimana
kita juga berjalannya waktu tuh pasti iya ada aja ujian kayak gimana pun ya. Kalau misalnya kamu mau keluar dari zona itu untuk sekali aja nggak mikirkan hal lain kayak gitu, ya mau nggak mau kamu nyoba untuk refreshing aja. Menurut saya kayak gitu. Soalnya kalau saya ambil dari cerita kamu yang tadi itu kayak kamu tuh kayak emang nggak ada yang bisa untuk ngubah dia selain diri dia, atau emang Allah yang kasih sendiri cobaannya. Walaupun emang udah dikasih cobaan tapi dia tetap kayak menggagalkan semua hal itu ya percuma ya. Jadi karena susah, ayahku juga kan dari dulu nggak mungkin kan diem aja dia kayak gitu. Terus aku juga sempet ngomong sama dia kayak, Kak nggak perlu loh kayak gini, Kak nggak perlu lo bikin ayah sedih gitu. Kenapa sih kalau misalnya kakak emang nggak bisa nyenengin ayah, nggak perlu loh kakak nyusahin ayah gitu. Cuman nggak bisa dia tuh dikasih omongan apapun nggak bisa, bahkan sama suaminya juga nggak nurut. Kayak mungkin kalau bisa ya dibawa RSUD sekalian aja dibawa deh, kayaknya ada gangguan kayaknya tuh dia. Itu bener-bener aku aduh ini gimana harus ngomongnya, karena kalau cerita ke teman juga belum tentu teman lagi nggak punya masalah gitu. Jadi kan kalau misalnya pengen cerita ntar nambahin beban dia gitu. Makanya aku pengen cerita ke yang emang mengerti sama mengerti sama ini gitu. Biar emang pikiran aku juga plong. Coba aja itu bener-bener ya, ini aku aja yang baru tahu aja sepusing itu gimana orang tua aku yang dari dulu gitu kan. Kalau dibilang emosi ya siapa sih yang gak emosi anaknya kayak gitu. Ayahku juga baik banget loh, tapi itu ya bukan kalau kita, mungkin kalau aku sendiri dibaikin mungkin ada pikiran, cuman kalau dia tuh dibaikin ternyata malah semakin ngelunjak, kayak merasa kalau ya udah orang ada yang baik kok gitu. Terus jadi kayak ngerasa selalu aman, selalu ada yang ngebantuin gitu. Iya, selalu ada yang nge-backup. Jadi dia untuk melakukan itu tuh dia nggak takut. Aku udah bingung banget. Sebenarnya juga ayah untuk orang kayak gitu nggak salah ya untuk kita kasih sesekali gitu biar setimpal sama apa yang dilakuin. Tapi saya juga karena itu yang kita saat ini kita lakuin, saya nggak bisa terlalu banyak ngasih omongan, tapi jangan, karena saya sih cukup mendengarkan dan tidak bisa banyak ngasih saran, karena kamu coba untuk didengar, kamu cuma mau didengar, kamu cuma butuh didengar, butuh dirangkul, butuh dipeluk. Bahkan cowok kamu sendiri kadang-kadang bukan mendengar tapi malah bikin emosi. Ada yang mau bicara lagi atau masih ada yang gitu? ya, sebenarnya saya butuh support dari cowok saya, cuman karena kan dia nggak ngerti ya kalau kayak gitu. Jadi ya udah saya butuh cerita aja biar saya plong, nggak ada beban pikiran lagi gitu. Sebenarnya sekarang udah cukup lega sih Kak. Menurut saya kamu nggak salah kesini, karena emang beban kamu yang kamu pikir, yang kamu ada di hatimu itu tuh yang benar-benar yang saya dengar tuh kalau bisa saya udah mungkin udah ngamuk banget, karena
kenapa sih terus-terusan ngelakuin kesalahan yang diulang gitu, kayak emang nggak belajar dari kesalahannya kemarin, kok bisa kayak gitu terus gitu loh. Sebenarnya ini juga bukan masalah saya, masalah orang lain, cuman yang emang saya ikut ke dalam itu gitu, karena kan dia tuh keluarga saya gitu, yang sampai kapanpun juga bakalan terus terikat, nggak mungkin bisa lepas dari namanya saudara kan. Sebenarnya saya kalau bisa saya pengen bantu, cuman emang nggak bisa, tapi dia tuh susah. Jadi kayak emosi banget tau, kok bener-bener deh kayak kalau bisa di cerita tuh bener-bener saya kayak ini gitu, cuman emang kalah, entah orang tua saya aja kalah apalagi saya gitu. Iya betul, jadi kayak aduh nggak bisa deh kayaknya gitu. Jadi emang mau nggak mau dia sendiri. cuma nungguin dia sadar tuh kayak kapan gitu. Berarti emang udah kayak gitu. Iya kayak udah tabiat kak, sumpah dia udah parah. Iya udah, saya juga udah nggak tahu harus gimana ya, saya juga nggak tahu, udah deh. Cuman ayah saya tetap ngebantu gitu. Aneh juga tuh ayah saya, kenapa dia sesabar itu juga bisa sama kakak saya kayak gitu. Saya nggak habis pikir kalau misalnya saya jadi orang tua terus anak saya kayak gitu, saya harus gimana gitu perlakuannya. Mungkin karena emang darah orang tua kanan tuh susah ya. Iya. Apalagi kita juga belum merasakan. Tapi yang kita pikirkan pasti kita sayang banget pasti sama anak kita kan. Jadi ya mungkin apa yang kurang dilakuin orang tua dia kira benar. Sering ngakut saya. Dia juga iya bener sih, nggak mau ngerasa salah itu orang itu, sumpah kayak kok bisa sih gitu, ini ayah baik, nggak ibaratnya apa yang dia pengen tuh dikasih, tapi tetap yang diingat tuh selalu buruknya. Emang udah kayaknya udah bawaan sifatnya dia kayak gitu kak, dan emang nggak ada yang bisa ngubah kalau nggak dari dirinya. Karena emang kan apa namanya dari sendiri kita emang ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah ya. Mungkin ya yang terjadi di kakak kamu itu yang emang susah yang untuk diubah kalau nggak ada dari dia sendiri. Ya menurut saya mau nggak mau ya kamu lebih ke nggak terlalu pikirin hal-hal di luar masa depanmu sih, apalagi kamu sudah menjalankan skripsi yang emang orang tahu skripsi itu susah, nggak gampang, apalagi gampang nggak distract dengan pikiran yang kayak bahkan mood aja tergantung mood ngerjain. Jadi menurut saya jauhilah pikiran-pikiran yang emang membuat pikiranmu tidak benar, tidak terkontrol ya intinya ya. Tidak masalah juga kalau kamu tadi saya bilang sesekali kamu keluar rok udara sehat, rok udara yang emang bakal muter deh ke otak kamu jauh lebih baik. Dan walaupun kakakmu, menurut saya walaupun kakakmu emang udah oke, walaupun kakak kamu dan pasti dia nggak berbuat baik, pasti sebaik kakak juga baik lah ya. Betul. Itu nggak bisa juga kamu bakal bikin dia terus, karena ya mau nggak mau dia juga harus dapat apa yang setimpal sih. Menurut saya ngomong kayak gitu ya. Karena emang susah juga ya, mau nih kalau kenapa saya ke distract banget sama dia ya, emang karena zamannya dia dulu waktu dia masih pacaran, dia sering ngajak saya kemana-mana gitu loh. Makanya itu pikiran saya itu benar-benar ya
tapi posisi nggak bisa bantu gimana? Saya kan nggak bisa ya, kayak ini bukan punya saya loh, ini bukan ranah saya, kenapa harus saya diajak juga ke situ? Saya nggak mau ikutan nyebur bareng dia. Tapi nggak apa-apa banget kalau emang sayanya udah kerja apa gimana, jadi saya bisa bantu gitu. Kalau ini kan posisinya enggak, terus ya dibuat seolah-olah tuh kalau saya tuh nggak pengen bantu dia, padahal dia udah bantuin. Jadi setiap feedback dia tuh kan berbuat baik, dia pengen dapat feedback baik juga. Sebenarnya kurang baik apa sih saya gitu, ibaratnya saya ngebantu ya walaupun masih dalam tenaga gitu, tapi saya ngebantu loh gitu. Dia nggak bisa lihat itu, entah dia juga malah jadi bawa ke teman-temannya, kayak temennya juga disuruh kayak gini nggak mau, padahal kalau misalnya dia pengen gitu, si temannya misalnya butuh bantuan dia selalu diusahain. Ya kalau misalnya dia berbuat baik untuk pengen dapat feedback baik juga, kamu bisa kayak gitu. Saya cuma kan mikir ya, kita berbuat baik nggak selalu dibalas balik sih kak. Kayak ada aja kalau misalnya kita baik pun tadi dibuat jahat sama orang lain gitu. Ada aja yang Iya, nggak suka pun ada aja yang nggak sama kita. saya bingung kenapa ya kayak gitu. Itu hati saya juga jadinya ya Allah, udah kan nonjok gitu, kayak Allah Akbar nih hati ya gitu. Terus pengen cerita nggak tahu kemana, nah alhamdulillahnya bisa ketemu di sini gitu kan. Saya pengen cari yang bener amat kalau Di sini juga karena kita untuk mendengarkan cerita orang, kasih saran atau masukan, kurangnya jalan cerita, kekurangan jalan masalah kayak gimana. Oke, jadi kamu udah lebih tenang kak. udah, alhamdulillah sih, jadi kayak lebih plong aja. Tadi kan kayak berat gitu ya kak, walaupun cuman pikiran dong kan, kalau misalnya nggak disampein mandek di otak itu bener-bener sakit, rambut udah rontok banget ya Allah gara-gara itu. Dan breakout juga ke muka gara-garanya itu. Nah, skripsi kan, terus masalah ini, jauh dari orang tua, jauh dari pasangan juga, jadi bingung aja. Oh DAR, oh DAR Iya benar. beneran. Jadi saya juga bingung dia kalau misalnya cerita, kadang dianya nggak ada juga, terus kalau ada juga malah jadinya berantem karena ya sayanya nggak enakan gitu, sayanya nggak enakan ke kakak saya itu, jadi dianya marah gitu. Sebenarnya cowok kamu juga cuma butuh mendengarkan dan bukan untuk emosi balik sih, atau kayak menenangkan dirimu Iya. sih sebenarnya. Tapi ya itu karena semua orang punya pikiran beda-beda, semua orang punya masukan juga beda-beda, atau penanggapan masalah juga beda-beda. Jadi menurut saya yang kamu jalani saat ini kesini itu nggak salah, karena tadi seenggaknya kamu lebih tenang, lebih ada yang dengerin, jauh lebih kayak nggak overthinking kalau cerita ke temen, nggak merasa jatuh nanti atau dibilangin ke orang-orang. Ini menurut saya jalan yang tepat sih kamu kesini. Ya saya jadi merasa tenang aja sih Kak, karena saya jadi nggak ngerasa sendirian nih gitu. Walaupun emang menurut saya kalau ada masalah juga ceritanya ke saya, tapi saya juga nggak cerita kalau misalnya saya punya masalah, karena kan saya pengen juga temen saya tuh leluasa cerita ke saya gitu. Nah makanya jadi saya ngebeban ke kakak nggak sih? Enggak dong, saya udah tempat saya mendengarkan kalau kesah kalian di sini. Saya menurut saya sendiri, kamu nggak usah over untuk berusaha mendengarkan teman-temanmu. Nggak apa-apa lah sesekali bilang capek ke temen atau nggak mau dengerin,
staminamu itu bisa ngaruh ya semua dalam pikiran, berat badanmu, kayak tadi kamu bilang rambut rontok dan lain-lain. Menurut saya cukup untuk dirimu dulu sebelum mikirin orang lain. Gitu sih. Jadi sekarang ada yang mau ada lagi yang numpuk atau mau kita selesaiin atau mau sesi selanjutnya kira-kira? Bisa selanjutnya kalau untuk sekarang saya cukup banget karena udah lega lah pikiran dan hati saya pun. Tinggal gimana saya aja nanti ke depannya, mungkin ya mencoba untuk refreshing dulu biar ini juga semakin luas lagi pikiran saya. Jadi biar untuk ngalihin aja dulu lah, walaupun nanti kalau lagi sendirian pasti ada aja pikiran kayak gitu. Oke, berarti sesi ini kita tutup sampai sini. Kalau kamu mau berikutnya, kalau mau cerita lagi silahkan datang ke sini. Saya menerima dengan senang hati dan pintu terbuka untukmu. Jadi kita tutup saat ini ya. Terima kasih banyak ya Kak udah dengerin cerita Kak. Saya kesini ya ampun, ya Allah kalau enggak udah saya bingung banget itu. Terus dia udah kesini jadi merasa lebih tenang dan lain-lain. Terima kasih banyak Kak. Saya tenang ya Kak. Iya. Assalamualaikum. Nah.